Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gue Dafa Amrullah akan mereview film yang baru tayang. Salah satu film horor dari sutradara Joko Anwar, yaitu Pengabdi Setan 2. Jadi Pengabdi Setan 2, Pengabdi Setan Communion ini ya, masih meneruskan cerita dari Pengabdi Setan 1 yang tayang tahun 2017 kalau nggak salah. Ceritanya masih sama, masih bercerita seputar keluarga si ibu ini, keluarganya si Tara Basro ini yang diteror lah oleh arwah gentayangan dari sosok ibu yang sudah dijelaskan bahwa dia bersekutu dengan iblis. Bersekutu dengan setan lah, pokoknya dengan sektenya yang di Pengabdi Setan 1 udah dijelasin untuk mendapatkan keturunan gitu. Tapi bedanya kali ini setting latar tempat dan waktunya tuh udah beda dari yang Pengabdi Setan 1, udah nggak di rumah lamanya dia, tapi kali ini ada di rumah susun. Plusnya, kali ini kita bahas plusnya dulu dari Pengabdi Setan 2 ini. Plusnya adalah untuk sebuah film horor, formula yang diterapkan pada film Pengabdi Setan 2 ini udah oke banget gitu. Dimana lo menempatkan sebuah karakter pada sebuah tempat angker yang bermasalah, terus akhirnya timbul suatu masalah, ada turning point yang jadi masalah utama yang membuat akhirnya datanglah runtutan teror-teror. Ya, formula horor seperti biasalah kita tahu gitu. Plusnya di sini karena settingnya nih rumah susun, mencekam ya. Terus ditambah lagi dukungan dari sinematografinya dan juga latar tahunnya sih menurut gue. Jadi film ini 70% lah kalau gue analisa ya, berdasarkan apa yang gue tonton, 70% ini gelap gitu. Karena kita hanya mendapatkan sumber cahaya dari penerangan sederhana aja, kayak mungkin korek api, terus ada lampu semprong dan juga senter gitu. Ditambah lagi ada kilatan-kilatan cahaya gitu. Terus tadi yang gue bilang ada karakter-karakter ditempatkan di tempat yang bermasalah itu, di tempat angker yang bermasalah ini ya kayak rumah susun lah. Kita tahu, kita lihat dari trailernya dan juga promo-promonya kalau rumah susun ini serem gitu, dengan rumah susunnya tuh rumah susun yang industrial lah ya, industrial gitu, yang cuma diaci doang, nggak ada warna-warnanya, terus penerangannya remang-remang. Ya formula horor klasik adalah menempatkan karakternya di tempat angker yang gelap lah, dengan latar kejadian didominasi malam hari, terus penerangan sedikit, terus hujan, udah full lengkap. Selain sinematografinya, musik scoringnya, terus sound efeknya juga, itu menurut gue Pengabdi Setan 2 ini udah mencekam banget, udah support banget lah dengan teror yang akan dijanjikan di film ini gitu. Terus juga opening scene-nya juga menurut gue menjanjikan banget sih. Opening scene-nya film-film Joko Anwar tuh selalu menempatkan isu-isu politik lah yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun yang sudah lewat, khususnya untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang menyeleweng yang terjadi di masa Orde Baru. Kali ini Joko Anwar mengkaitkan hal tersebut dengan cerita horor di Pengabdi Setan 2 ini. Terus make up dan visual efek dari setan-setannya ya itu mencekam banget untuk film horor, dan juga intensitasnya lumayan banyak. Tapi gitu, ada hal-hal yang minus menurut gue dari film Pengabdi Setan, yaitu dari segi karakter. Entah kenapa gue ngerasa tidak ada penggalian yang lebih dalam untuk karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Memang ada beberapa penambahan karakter, tapi menurut gue kayak karakter-karakter yang ada di rumah susun ini ya cuma tumpang tindih aja gitu ya. Ada background, kita dijelasin background kayak misalnya keluarga di kamar nomor sekian ini seperti apa, kamar nomor sekian ini apa, tapi kita nggak tahu itu motifnya apa, keterkaitan dengan cerita dari plot utamanya si keluarga Tara Basro ini, yang keluarganya itu yang udah bermasalah karena bersekutu sama setan kan, mengikut sekte lah gitu. Terus apa hubungannya gitu. Tapi ada satu klik yang dimana semua penghuni rumah susun ini terlibat. Nggak semuanya sih, karena ya lo bakal tahu, tapi istilahnya beberapa dari mereka terlibat gitu. Tapi gue nggak ngelihat ada pendalaman karakter sih, kayak cuma oh ya udah, istilahnya kalau bahasa gue, karakter itu cuma saling lewat doang gitu, saling mensupport sih, mensupport
karakter-karakter utama yang ada di film ini, karakter-karakter keluarganya Tara Basro ini, ya adik-adiknya gitu dan juga bapaknya, tapi tidak cukup melengkapi dengan full gitu. Kayak bahkan gue tidak dibuat tertarik sama karakter-karakter baru ini, kayak cuma lewat-lewat aja sih kalau menurut gue gitu. Karena tadi positif, yang gue bilang positifnya masalah teror ini ya, masalah durasi teror dari horor ini, intensitasnya kan banyak banget. Justru malah makin lama makin bosan kalau menurut gue, karena repetitif sih, jump scare-nya repetitif gitu. Karena ya ini juga sih dari faktor sinematografi juga yang tadi potensialnya berpotensi, tadinya menurut gue jadi potensi ya, kayak wah ini gelap terus source cahayanya cuma satu gini-gini, tapi lama-lama jadi bosan juga kita diteror dengan jump scare yang kayak gitu lagi. Ini paling ada jump scare kayak gini-gini lagi gitu jump scare-nya gitu. Terus karakter-karakter di sini juga dari segi cerita gue nggak tahu ya gitu, kayak karakternya mau dibawa kemana gitu. Ada banyak karakter, terus karakternya cuma inilah, kalau yang gua amati ya karakternya ya cuma diteror gitu, kayak lu cuma lari-larian di rusun aja dari 60% film tuh gitu. Terus ada karakter-karakter yang sebelumnya ada dari Pengabdi Setan 1 juga nggak support apa-apa gitu. Ya ada penambahan sedikit lah memperjelas masalah sekte ini gitu, tapi menurut gue nggak clear sih. Dan bahkan yang menurut gue worstnya lagi, yang paling buruknya adalah Mas Joko Anwar ini mengulang formula yang sama ketika dia menceritakan apa nih yang terjadi di sepanjang rentetan film ini di ending gitu, by cerita dari seorang karakter. Jadi kayak ini gue ceritakan, jadi sebenarnya ada bla 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 bla, explanationnya tuh di ending. Jadi sepanjang perjalanan film kenapa nggak di plotting di situ-situ aja gitu, jadinya penonton paham ketimbang lu neror penonton terus selama 1 jam ketakutan terus tapi nggak tahu nih karakter mau kemana gitu, karakter ngapain ini kita nggak tahu gitu, dan dijelasin di ending gitu. Menurut gue kayak ya hampir sama kayak Perempuan Tanah Jahanam sih kalau menurut gue formulanya. Tapi it's okay untuk film horor yang meneror, bahasanya untuk menakut-nakuti penonton gitu, it's okay banget kalau menurut gue. Ditambah lagi gue sukanya di film-film kalau ini secara personal, di film Pengabdi Setan 2 ini, Pengabdi Setan 2 tidak mengglorifikasi kisah horor dari pedesaan kalau menurut gue. Karena majoritinya ketika film horor Indonesia sekarang berjaya banget di industri film, banyak ngangkat ini loh, desa menjadi hal-hal yang mistis gitu. Kayak rata-rata latar film horor Indonesia itu di pedesaan gitu, yang kayak rumah di tengah hutan gitu. Terus kayak ada suatu desa yang mengerikan lah gitu, desa ini memiliki kebudayaan yang bersekutu dengan setan bla 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 gitulah. Jadi kayak formula itu ditinggalkan gitu. Pengabdi Setan 2 berhasil membawa cerita baru kalau hal-hal terkait horor dan mistis itu nggak harus di desa, nggak harus sepi, nggak harus identik dengan kabut, nggak harus identik dengan pepohonan yang rimbun gitu, tapi ada di tengah kota gitu, dengan membawa latar rumah susun ini gitu. Terus gue suka lagi Mas Joko Anwar dari film Pengabdi Setan 1 sih, dia tidak menggunakan Deus Ex Machina untuk menyelesaikan konflik di film horor ini gitu. Karena kita tahu ya kalau misalnya di film horor Indonesia ini banyak closure dari film ini diselesaikan lalu Deus Ex Machina gitu. Kalau kalian belum tahu Deus Ex Machina itu, correct me if I'm wrong ya, itu adalah campur tangan Tuhan gitu melalui mukjizat. Kayak misalnya gini, ada seorang karakter yang berada dalam menemui suatu masalah, terus dia berusaha memecahkan masalah tersebut, lalu dia menemui jalan buntu, dan akhirnya di saat harapan terakhir dia tidak bisa menyelesaikannya, muncul mukjizat dari Tuhan, ada petir datang menyambar bla 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 gitu. Terus kalau nggak melalui perantara gitu, ada seorang tokoh agama yang akhirnya bisa mengusir setan gitu. Kayak setannya sepanjang film yang tadinya mengerikan banget akhirnya kalah dengan satu sentuhan ustadz, Allahu Akbar gitu. Terus setannya terbakar bla 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 gitu. Itu formula basi menurut gue kalau menggunakan Deus Ex Machina pada film horor gitu. Kayak di sini ada tokoh ustadz lagi gitu. Ya hampir sama kayak Pengabdi Setan 1 sih. Tokoh ustadz ini dibuat tidak berdaya lah. Ya walaupun ada dialog-dialog yang mungkin agak sarkas sih, menceramahi dengan menurut gue itu sarkas yang unik sih ketika lu bawa agama tapi
endingnya lu tidak menggunakan Deus Ex Machina tuh keren sih menurut gue. Jadi tokoh agama ini bukan sebuah jalan keluar, bukan orang yang hebat banget didewakan lah istilahnya. Aku bisa menghancurkan segala bentuk kejahatan ini dengan bentuk kebaikan yang putih gitu, tidak. Tapi ya udah, tokoh agama dibuat kalah di sini gitu. Ya gue suka banget gitu. Nah, jadinya kita tidak banyak berharap melalui penyelesaian yang dipakai di formula-formula lama film horor Indonesia seperti itu. Yang minus lagi sih menurut gue dialog agak gue merasa di beberapa adegan itu dialog kurang nyaman sih, kayak mungkin entah apa bahasanya terlalu baku tapi ada tumpang tindih antara baku dengan tidak bakunya. Terus habis itu dialog canggung gitu. Motif background story dari karakternya juga sih, kayak dari scene ke scene itu gue tidak terlalu memperhatikan ada kesinambungan ya, kayak kenapa dia tiba-tiba habis ini melakukan ini, terus di sini ini akhirnya berdampak pada ini agak enggak nyambung, jadinya terasanya loncat-loncat aja gitu. Ya, jadi kesimpulan gue untuk film Pengabdi Setan 2 ini, secara ceritanya enggak sih. Secara ceritanya masih kurang, masih harusnya dengan potensi sinematografi, dengan potensi sound, dengan potensi setting, waktu, dan juga dari ada potensi cerita yang lama dari Pengabdi Setan 1 ini bisa dieksekusi lebih baik lagi untuk di Pengabdi Setan 2 ini. Tapi dan juga karakter-karakter yang banyak itu bisa dieksekusi lagi lebih baik gitu, dieksplorasi lagi gitu. Terus tapi positifnya sih menurut gue Pengabdi Setan ini, kalau buat kalian yang suka nonton film horor, yang suka ditakut-takutin, yang suka adrenalin, yang suka memacu adrenalin lah dengan nonton setan gitu, terus kalian kayak kalian teriak, kalian takut tapi kalian suka gitu, pengen lagi gitu, ini worth it buat ditonton gitu. Oh iya, satu lagi minus yang paling gue gak tahu sampai sekarang, Fachri Albar itu ngapain? Terima kasih telah menonton review ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Thank you so much, and jangan lupa nonton.